pergantian kepemimpinan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan estafet yang harus terus berjalan demi keberlangsungan organisasi dan tercapainya tujuan bersama. Terima kasih kepada para pemimpin sebelumnya atas dedikasi, pengabdian dan kerja keras yang telah diberikan. Dan selamat mengemban amanah kepada pemimpin baru. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, keteguhan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak pidato politik Ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta masa bakti 2025-2030 kepada Ustadz Bakri Riza. Kami silakan. Kasih. Selalu bermasalah dengan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Kantor Staf Presiden Haji Pipin Sopian S.Hos Emri, Kang Pipin. Yang saya hormati Ketua Dewan Syariah Wilayah Dr. Aang Kufaini S.Hud MSI, Alhamdulillah hatur nuhun. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah DPW Jawa Barat Haji Heri Koswara SAG MA, Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz. Yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Purwakarta Karawang Bekasi, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Jalal Abdul Nasir. Alhamdulillah. Saya juga mengundang semua anggota DPR RI yang pernah hadir di dapil kita. Ustadz Ahmad Saihu, beliau soyakianya mau hadir tapi ada agenda yang tidak bisa digeser, menyampaikan salam kepada kita semua. Ustadz Dr. Mardani tadi malam konfirmasi siap hadir. Barusan tadi ternyata ada adiknya yang meninggal dan beliau harus takziah jadi tidak bisa hadir. Salam juga dari beliau untuk ikhwas sekalian. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ya, Bapak Haji Budiwanto. Tadi beliau siap berangkat. Ternyata ada sedikit trouble saat mau terlambat tapi ternyata tidak keburu juga. Salam dari beliau untuk ikhwas semuanya. Juga anggota DPRD Provinsi periode sebelumnya Pak Ustadz Abdul Hadi Wijaya, Alhamdulillah hadir Ustadz tengah-tengah kita. Dan juga saya mengundang yang kita hormati, beliau juga adalah murabi pertama kita di Purwakarta, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode sebelumnya Ustadz Eka Hardiana. Alhamdulillah. Kalau yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Purwakarta ya, Pak Ustadz Haji Akur, Ketua MPD kita, Ketua Fraksi, Pak Dedi Juhari, dulunya Ketua Fraksi, Pak Asep Nuryani, Pak Dedi Sutardi, Pak Didin Hendrawan. Alhamdulillah. Saya juga mengundang yang kita hormati anggota DPRD periode sebelumnya. Alhamdulillah hadir Ustadz Dodi Sudirman, hatur nuhun Ustadz. Juga Ustadz Toha Mahsun, Alhamdulillah, jazakallah Ustadz. Dan saya juga mengundang Umu Izan ya, tadi malam insya Allah bersedia hadir, tapi pagi tadi ternyata sakit dan harus ke rumah sakit. Salam dari beliau untuk kita semuanya dan kita doakan untuk beliau. Saya sengaja mengundang semua anggota DPRD kita
karena saya teringat sebuah kisah di masa lalu. Satu ketika waktu itu anggota dewan ini gajiannya itu masih cash, tunai, dimasukkan di amplop coklat panjang tuh, ujungnya dilipat di strapless. Ketika gajian, anggota dewan kita ini mengumpulkan kita waktu itu, pengurus DPD. Gajiannya itu yang masih di dalam amplop tertutup itu diberikan ke kita. Ini gaji saya, antum ambil, untuk kebutuhan DPD berapa, untuk kebutuhan yang lain berapa, sisanya yang akan Anda bawa pulang. Itu terjadi di masa lalu dan peristiwa itu selalu terkenang oleh saya dan memberi warna tersendiri dalam cara saya berpikir tentang anggota dewan. Alhamdulillah, hatur nuhun saat sekalian. Yang saya hormati pengurus DPD, DPTD periode yang lalu, periode 2020-2025, Ustadz Hasan Sobari, ya, yang Ustadz Arif Prihandono, Ustadz Asep Somantri, Ustadz Asep Harpenas, Ustadz Arif Kurniawan, Ustadz Masuda, Ustadz Nandang, dan Masya Allah ya, saya juga mengundang hari ini seluruh ketua-ketua DPD yang pernah memimpin Purwakarta. Ustadz Nandang adalah ketua DPD PKS pertama kita. Jadi saya sempat merenung agak panjang ketika saya mendapatkan amanah menjadi ketua DPD PKS. Saya ingin mengambil energi inspirasi dari mana? Awalnya saya melihat sosok Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Palestina. Tapi saya rasa tidak cocok karena beliau ini adalah seorang perintis, seorang pelopor yang dari beliaulah dinasti Ayyubiyah itu muncul. Saya bukan seorang perintis dan tidak ada niat untuk bikin yang baru. Lalu saya melirik sosok satu lagi, sama-sama anak muda, sama-sama penakluk, Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Beliau ini pewaris, beliau ini penerus. Kekuasaan itu diberikan oleh penerus, oleh generasi-generasi sebelumnya. Setelah sebelumnya dia dipersiapkan dalam jangka waktu yang panjang untuk menerima amanah itu. 20 tahun saya dititipkan untuk mendampingi semua ketua-ketua DPD. Apakah saya dipersiapkan untuk hari ini? Wallahu a'lam bishawab. 20 tahun saya mendampingi semua pimpinan DPD. Saya merekam banyak peristiwa. Saya menyimpan banyak cerita. Dan saya menjaga banyak rahasia. Apakah tarbiyah, pelatihan, pendidikan yang diberikan oleh semua ketua-ketua DPD itu kepada saya mampu untuk menghantarkan saya menaklukkan tantangan 2029? Wallahu a'lam. Yang jelas, saya memimpin dengan membawa beban sejarah, dengan membawa amanat yang belum bisa ditunaikan selama 5 generasi. Sejak pertama kita mengajukan kader muda terbaik kita sebagai pemimpin Purwakarta, umur 39 tahun maju sebagai calon bupati waktu itu Ustadz Hasan Sobari. 20 tahun kemudian kita juga mengajukan kader muda terbaik kita sebagai calon bupati Purwakarta, umurnya juga sama 39 tahun waktu itu. Belum berhasil. Dan selama 20 tahun itu juga saya maju sebagai caleg, belum berhasil. Tentu harus kita persiapkan ke depan lebih baik lagi. Kawan sekalian yang saya hormati juga para pembimbing, para pembina UPA, tentu ini adalah tulang punggung kekuatan partai kita dan juga para pengurus DPC, para ketua, sekretaris, panglima terdepan kekuatan PKS yang
Mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Kawan sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Purwakarta ini memang sudah istimewa sejak dahulunya. Dia adalah lokasi titik strategis bagi peradaban Galuh dan Pakuan. Purwakarta adalah jalur ekonomi yang menghubungkan antara Batavia, Paris, Panjava, dan kota-kota besar di timur, Surabaya, Yogyakarta melalui jalur kereta apinya. Dan hari ini kita melihat Purwakarta sedang bergerak, berkembang menuju kota industri dengan 100 lebih perusahaan besar yang beroperasi di sini. Bahkan orang terkaya kelima di Indonesia itu memulai bisnisnya pertama kali di Purwakarta. Dan saya melihat hari ini pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, Om Zen, Bupati Aing, sedang berusaha untuk mengorkestrasi semua sumber daya yang dimiliki untuk menghadirkan kebaikan bagi Purwakarta. Jalan mulus, imah alus, rakyat kaurus, ngurus lembur, nata kota. Tentu kita menyambut baik semua usaha untuk kebaikan itu. Dan kita PKS sebagai partai Islam rahmatanil alamin, yang dalam pemahaman kita Islam rahmatanil alamin itu bukan sekedar slogan, tetapi itu adalah paradigma aksi. Paradigma aksi yang mewajibkan kita untuk bergerak secara aktif, berkontribusi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, yang berpihak kepada rakyat, dan berusaha untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk semua. Itulah sebabnya pada posisi ini PKS mengambil peran sebagai mitra strategis konstruktif. Kita siap berkolaborasi, bekerja sama, bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dan dengan semua stakeholder untuk menghadirkan semaksimal mungkin kebaikan buat masyarakat Purwakarta. Tentu sebagai pimpinan partai politik saya harus jujur dan terbuka menyampaikan bahwa saya punya harapan bahwa kerjasama kita, kolaborasi kita dengan pemerintah daerah haruslah mampu memberikan kontribusi pada penguatan sumber-sumber kekuatan internal PKS. Saya meyakini jika kader-kader PKS terlibat secara aktif dalam program pro rakyat, maka militansinya akan semakin terasah, akan semakin tajam, bukan hanya di ruang teori, tetapi di lapangan yang penuh dengan tantangan. Saya meyakini soliditas struktur organisasi kita akan semakin solid, akan semakin kokoh karena diuji di dalam kerja-kerja nyata yang berdampak nyata. Dan yang paling utama, saya meyakini semua ini akan menjadi kerja kolektif amal jama'i terbaik kita. Dan tiga hal inilah, kader yang militan, soliditas struktur, kerja-kerja kolektif, inilah sumber kekuatan kita, sumber kekuatan PKS. Tiga hal inilah yang akan membawa kita untuk menuju kemenangan pada setiap kompetisi. Karenanya kader akan menjadi fokus utama kita. 2 tahun pertama kita akan fokus bagaimana kader kita betul-betul berdaya, menjadi kader yang kuat, integritasnya kuat, kapasitasnya, kapabilitasnya, termasuk insya Allah isi tasnya. 2 tahun berikutnya baru kita akan merancang strategi presisi untuk memenangkan pemilu. Fokus kita ada pada K2P2, kaderisasi pemenangan pemilu. Saya percaya bahwa kader itulah kunci kemenangan kita. Saya percaya pada akhirnya kekuatan politik sejati itu lahir dari kepercayaan rakyat.
Dan kepercayaan itu hanya bisa diraih dengan kerja nyata, kerja keras, kerja ikhlas, bukan dengan slogan penuh drama kepalsuan. Pada akhirnya kita percaya bahwa yang betul-betul tuluslah yang akan bertahan dalam jangka panjang. Semua kepalsuan akan hilang dilindas oleh waktu. Rakyat bisa memaafkan kesalahan, tapi tidak akan pernah menerima kepalsuan. Pada akhirnya rakyat, masyarakat kita Purwakarta tidak hanya menilai kita dari kejauhan, tapi mereka akan mengamati, menunggu, menguji keteladanan kita. Keteladanan adalah bentuk narasi paling jernih yang sulit dipalsukan. Hari ini kita sedang memulai langkah pertama. Kita sedang memulai menulis kisah kita untuk Purwakarta. Dan saya percaya kisah yang bertahan lama adalah kisah yang lahir dari kejujuran, dirawat dengan keteladanan, dan dikuatkan dengan keberanian. Pada akhirnya orisinalitas, keaslian adalah mata uang paling mahal di dalam politik. Karena itu, marilah kita, jadilah kita kader PKS yang otentik, kader PKS yang orisinal, yang sebenar-benarnya kader PKS, sebagaimana yang diinginkan oleh sistem kaderisasi kita, yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk menghadirkan kader-kader PKS yang siap berkhidmat di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, saya mengajak seluruh kader PKS di seluruh sudut Purwakarta, dimanapun berada, marilah kita bersama-sama menyingsingkan lengan baju, bersinergi, berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menghadirkan kebaikan di Purwakarta sekuat kemampuan kita. Hanya dengan bersamalah kita akan menjadi kuat. Bersama kita kuat, bersama kita menang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan pertolongan, kemudahan, kelancaran, dan yang lebih terpenting adalah memberi keberkahan dari semua langkah dan ikhtiar kita. Dan pada akhirnya kita hanya berharap Allah meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Hatur nuhun, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.